Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ananda Puspitasari dengan NIM 180131 akan menjelaskan tentang apa itu screening fitokimia. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu screening fitokimia, kita harus tahu dulu nih apa itu fitokimia. Nah, fitokimia atau kadang disebut dengan fitonutrien dalam artian luas adalah segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuhan, termasuk sayuran dan buah-buahan. Screening fitokimia atau disebut juga penampisan fitokimia merupakan uji pendahuluan dalam menentukan golongan senyawa metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas biologi dari suatu tumbuhan. Adapun tujuan dari screening fitokimia ini yaitu screening fitokimia tumbuhan dilakukan untuk mendapatkan informasi awal dalam mengetahui golongan senyawa kimia yang terdapat di dalam suatu tumbuhan. Screening fitokimia dapat dilakukan baik secara kualitatif, semi kuantitatif, maupun kuantitatif sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Untuk metode screening fitokimia secara kualitatif dapat dilakukan melalui reaksi warna dengan menggunakan suatu reaksi tertentu. Pada pengujian kali ini, sampel yang digunakan yaitu buah kelapa sawit, di mana kingdomnya itu Plantae, divisi Angiosperm, kelas Magnoliopsida, ordo Arecales, genus Elais, spesies Elais guinensis Jack, dengan nama daerah kelapa sawit. Kelapa sawit sendiri merupakan tumbuhan yang termasuk keluarga Arecaceae atau famili Palma yang mana digunakan sebagai pertanian komersial dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Nah, kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon. Nah, berikut cara melakukan screening uji fitokimia. Adapun bahan yang digunakan yaitu sampel tumbuhan, di mana saya menggunakan sampel kelapa sawit, lalu ada etanol, kloroform amoniak, logam magnesium, asam sulfat 2N, asam klorida pekat, norit, FeCl3, reaksi Lieberman-Burchard, reaksi Maillard, serta Aquades. Uji pertama yang kita lakukan yaitu uji alkaloid, di mana sebanyak 0,5 gram sampel digerus di dalam lumpang dan ditambahkan 10 ml kloroform, kemudian ditambahkan lagi 10 ml larutan kloroform amoniak. Kemudian kita saring ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 1 ml asam sulfat 2N. Lalu kita kocok selama 2 menit sehingga terbentuk 2 lapisan dan terjadi pemisahan. Nah, baru kita ambil lapisan asam atau lapisan atasnya, ditambahkan 2 tetes reaksi Maillard. Jika terbentuk endapan putih, maka positif mengandung alkaloid. Untuk uji selanjutnya yang kita lakukan yaitu uji flavonoid, fenolik, saponin, terpenoid, dan steroid. Langkah awal yang kita lakukan yaitu di mana sampel segar kita potong kecil-kecil, lalu dimaserasi dengan etanol. Setelah itu baru kita panaskan di atas nyala api bunsen. Setelah itu disaring, didapatkan filtrat, dan filtratnya itu kita masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu kita uapkan kembali, lalu ditambahkan kloroform dan air 1:1. Setelah itu digocok, ditunggu beberapa saat hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan air yang terbentuk dilakukan untuk uji flavonoid, uji fenolik, uji saponin. Untuk lapisan kloroformnya dilakukan untuk uji terpenoid dan uji steroid. Yang pertama uji flavonoid, di mana beberapa tetes lapisan air pada plat tetes ditambahkan 1 hingga 2 butir logam magnesium dan beberapa tetes asam klorida pekat. Hasil uji positif bila larutan berubah menjadi warna jingga, merah muda hingga merah. Untuk uji kedua yaitu uji fenolik, di mana beberapa tetes lapisan air pada plat tetes ditambahkan larutan besi 3 klorida 1% atau FeCl3. Hasil uji positif bila larutan berubah warna menjadi biru hingga keunguan. Untuk uji ketiga yaitu uji saponin, di mana lapisan air di dalam tabung reaksi digojok beberapa saat. Hasil uji positif mengandung saponin ditunjukkan dengan adanya busa yang stabil. Nah, berikut
merupakan proses penetesan beberapa reaksi pada plat tetes. Untuk uji keempat yaitu uji terpenoid dan steroid. Nah, langkah awal yang kita lakukan yaitu membuat pipet penyaring larutan kloroformnya. Di mana langkah pertama itu masukkan sedikit kapas pada pipet tetes. Selanjutnya itu tambahkan norit hingga sepertiga tinggi pipetnya. Yang ketiga yaitu ambil setengah lapisan kloroform dan masukkan ke dalam pipet yang berisi norit melalui bagian pangkal pipet dengan hati-hati. Nah, selanjutnya filtrat yang didapat dari tetesan penyaringan tersebut diletakkan pada 3 lubang plat tetes, masing-masing diteteskan 2 hingga 3 tetes larutannya. Nah, ini merupakan proses penetesan lapisan kloroform pada plat tetes. Setelah proses penetesan telah dilakukan, dibiarkan beberapa saat hingga mengering atau hingga kloroformnya menguap. Setelah itu, ditambahkan reagennya, di mana lubang pertama ditambahkan asam sulfat pekat, lubang kedua ditambahkan asam asetat anhidrat, dan lubang ketiga ditambahkan reaksi LB atau reaksi Lieberman-Burchard atau gabungan dari asam asetat anhidrat ditambah dengan asam sulfat pekat. Untuk semua pengerjaan atau penambahan reagen dilakukan pada lemari asam. Selanjutnya amati warna yang terbentuk, di mana terbentuk warna hijau atau biru menunjukkan bahwa sampel positif mengandung steroid. Terbentuk warna merah atau coklat kemerahan menunjukkan bahwa sampel mengandung senyawa terpenoid. Hasil uji yang diperoleh dari uji screening fitokimia sampel segar buah kelapa sawit atau LS guineaceae Jack yaitu positif fenolik, flavonoid, terpenoid, dan steroid. Hal ini terjadi karena adanya perubahan warna pada saat reagen diteteskan pada sampel uji. Pada sampel segar buah kelapa sawit atau LS guineaceae Jack negatif mengandung alkaloid karena tidak terbentuknya endapan putih, dan juga negatif saponin karena pada saat digocok tidak terbentuk busa yang stabil selama 5 menit. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian, terima kasih. Bye.